Nah, setelah panjang lebar bicara, kata kisah ini. Faqala al-Barbahari. Al-Barbahari hanya berkata, "Ma adri mimma qulta qalilan wala katsiran." Saya enggak tahu apa yang kamu ceritakan. Sedikit dan banyaknya saya enggak tahu apa yang kamu cerita. Saya enggak paham yang kamu cerita. Kemudian beliau katakan, "Wala na'rif." Saya tidak pernah tahu apapun illa maqalahu Ahmad bin Hanbal. Saya enggak pernah tahu apa-apa kecuali yang saya tahu cuma Ahmad ibn Hanbal. Jadi Al-Barbahari mengatakan beliau pengikut setia Imam Ahmad bin Hanbal baik dalam fikih maupun tauhid, udah nggak mau cerita yang lain, saudara. Ya, beliau ikut Imam Ahmad bin Hanbal tentu itu akidah salaf, itu fikih salaf, saudara. Tapi yang jadi persoalan Imam Barbahari dalam beberapa riwayatnya, saudara, akidahnya mujassim, akidahnya seperti yang kita ceritakan kemarin. Ada unsur-unsur menyerupakan Allah dengan makhluk dan menjasmanikan Allah dalam bentuk. Makanya ada satu ulama besar dari kalangan Hambali, yaitu Ibnul Jauzi, menentang. Ibnul Jauzi menentang ini, saudara. Imam Barbahari dan semua imam-imam yang ada di mazhab Hambali, saudara, yang mencoba menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya kaki. Sampai Ibnul Jauzi mengarang sebuah kitab, saudara, yaitu Daf'u Subahit Tasbih, saudara. Jadi ulama Hambali mengkritik ulama Hambali. Itu pujian ulama terhadap ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Barbahari dikenal dengan ulama yang sangat keras kepada ahli al-bidah. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, salah satu masyayikh salafiyin di Riyadh, beliau pernah ditanya tentang keadaan sebagian keadaan di Indonesia tentang dakwah salafiyah yang dimusuhi oleh ahli bidah. Ini sudah pernah kita ceritakan, namun nggak apa kita ulang lagi. Kata beliau, kalau ada ahli bid'ah memusuhi, mengganggu dakwah salafiyah, itu tidak aneh, tidak asing. Memang itu sunnatullah. Karena tidak mungkin akan bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Ahli bid'ah sepanjang masa akan memusuhi ahli sunnah. Itu tidak aneh, itu tidak asing. Ya, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada, kata beliau, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada ahli sunnah yang bermesraan dengan ahli bid'ah, selfie-selfian lagi. Itu yang nyeleneh, itu yang aneh, ya kan? Jadi sekali lagi, ini kalau kita baca biografi para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, di antara pujian terhadap mereka, mereka dikatakan wa mutaqaddimuha fil inkar al bidah. Mereka terdepan dalam mengingkari ahli al bidah. Nggak ada pujian terhadap ulama, karena mereka selfie dengan al bidah, nggak ada. Ya, bahkan itu adalah celaan terhadap orang-orang tersebut. Wal mubayyanati lahum bil yad wal lisan. Beliau termasuk yang terdepan dalam menghadapi ahli bid'ah baik dengan tangan maupun dengan lisan. Wa kana lahu saitun inda sultan. Bahkan beliau itu punya kedudukan di penguasa atau punya nama yang harum di penguasa pada waktu itu. Wa qadamun indal ashab. Dan beliau terpuji di kalangan para ulama. Wa kana adul a'immatil arifin, termasuk ulama-ulama yang tersohor. Wal huffaz al usul al mutqinin, termasuk sudah ahli hadis, pakar-pakar ahli hadis. Wasiqat al mu'minin. Ya, kita mulai sekarang ini dengan membaca sedikit biografi Imam Al-Barbahari. Karena tak kenal maka tak sayang, ya. Kita di sini pakai kitab Syarhus Sunnah dengan tahqiq. Tahqiq itu kurang lebih yang memberikan komentar di footnote oleh Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Kalau yang terjemahan itu beda pentahqiqnya. Maka harap dimaklumi kalau ada perbedaan redaksi mungkin. Tapi enggak, karena aslinya itu sama, secara umum tidak ada bedanya. Cuma dalam mungkin footnote itu kadang ada bedanya. Cuma yang kita pakai adalah matan aslinya atau kitab asli Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Cuma kalau di buku aslinya di sini ada biografi pengarang, maka kita nukil di sini beberapa hal yang penting tentang biografi Imam Al-Barbahari. Kata Syekh Khalid Ar-Raddadi, huwal imam al-qudwa al-mujahid. Beliau adalah seorang imam, seorang suri toladan al-mujahid yang berjihad di jalan Allah
lewat dakwah akidah dan manhaj beliau. Syekhul Hanabilah, beliau adalah tokohnya ulama mazhab Hambali, terutama di negeri Baghdad di Irak. Wa kabiruhum, pembesarnya ulama mazhab Hambali fi asrihi, di zaman beliau. Nama lengkapnya Abu Muhammad, kunyahnya beliau Abu Muhammad. Nama beliau Al-Hasan ibnu Ali ibnu Khalaf Al-Barbahari. Nama Al-Barbahari, kata Syekh di sini, hadhihi nisbah ila Barbahar wa hiyal adwiyatul lati tujlab minal Hind. Barbahari itu bukan nama tempat, seperti Baghdadi, seperti apalagi Dimashqi, itu nisbat kepada tempat. Kalau ini Al-Barbahari, Imam Barbahari, Barbahari itu nisbat kepada nama Al-Adwiyah. Al-Adwiyah itu kayak herbal, kayak ramuan, obat-obatan dari herbal, atau mungkin obat-obatan lah sudah, dari India. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, barangkali beliau dulu pernah menjadi penjual al-adwiyah, obat-obatan tersebut. Kalau kita pelajari biografi sebagian perawi hadis, terkadang nama belakangnya itu disandarkan kepada profesinya. Ada namanya An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Ada pula Al-Hazza. Al-Hazza itu sebetulnya yang memperbaiki, membuat sepatu, Al-Hidza. Tapi ada rawi yang dinisbatkan kepada Al-Hazza, itu dulunya bukan dia yang membuat sepatu, namun dia yang istilahnya merencanakan kalau sepatu itu, mendesain, kayak gitulah. Jadi terkadang demikian. Nama-nama belakang ulama itu terkadang ada yang dinisbatkan kepada tempat, ada yang dinisbatkan kepada di sini profesinya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah, barangkali wallahu alam dinisbatkan beliau kepada Al-Barbahari. Al-Barbahar itu nama obat-obatan yang datang dari India, Barangkali beliau dulunya sebagai penjual, dan itu bukan aib. Nah, kemudian beliau punya banyak guru, sebagaimana kebiasaan para salaf. Cuma yang diketahui dari referensi yang otentik, yang paling terkenal ada dua, yaitu Imam Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini guru beliau yang tersohor dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Barbahari ini murid dari muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ada dua guru beliau yang terkenal, Imam Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Pernah kita, kalau nggak salah di Lombok, mengkaji akidah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kita nukil waktu itu dari kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai. Beliau terkenal dengan akidahnya, sama dengan muridnya di sini. Itu dua murid beliau, kemudian dua guru beliau. Murid beliau yang terkenal diantaranya Ibnu Battah Al-Ukbari. Ibnu Battah Al-Ukbari dengan kitab akidahnya yang terkenal juga Al-Ibana. Yang terkenal bukunya Al-Ibana. Jadi guru dan murid mereka ini sudah tidak diragukan lagi akan akidah dan keilmuannya. Sekarang kita baca pujian para ulama, rekomendasi ulama terhadap beliau. Yang pertama dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Ya'la rahimahullah ta'ala, Syekhut Ta'ifah fi waktihi. Beliau adalah tokoh sesepuhnya mazhab Hanabilah di zaman beliau, sekitar abad 4 Hijriah. Wa mutaqaddimuha fil inkar alal bidah. Beliau termasuk yang di barisan terdepan dalam mengingkari ahli bid'ah. Ini termasuk pujian ulama terhadap sesama ulama. Dulu di zaman salaf keras kepada ahli bidah itu termasuk pujian yang luar biasa. Kalau sekarang, wah, bully, dicaci, maki, dilengserkan dan sebagainya, terlalu keras. Kalau nggak keras nggak dengar antum, kan? Keras saja masih banyak ngantuk. Ini salah satu pujian ulama terhadap
ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Barbahari dikenal dengan ulama yang sangat keras kepada ahli al-bidah. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, salah satu masyayikh salafiyin di Riyadh, beliau pernah ditanya tentang keadaan, sebagian keadaan di Indonesia tentang dakwah salafiyah yang dimusuhi oleh ahli bidah. Ini sudah pernah kita ceritakan, namun nggak apa kita ulang lagi. Kata beliau, kalau ada ahli bid'ah memusuhi, mengganggu dakwah salafiyah, itu tidak aneh, tidak asing. Memang itu sunnatullah. Karena tidak mungkin akan bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Ahli bid'ah sepanjang masa akan memusuhi ahli sunnah. Itu tidak aneh, itu tidak asing. Ya, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada, kata beliau, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada ahli sunnah yang bermesraan dengan ahli bid'ah, selfie-selfiean lagi. Itu yang nyeleneh, itu yang aneh. Ya kan? Jadi sekali lagi, ini kalau kita baca biografi para ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah, di antara pujian terhadap mereka, mereka dikatakan wa mutaqaddimuha fil inkar al bidah. Mereka terdepan dalam mengingkari ahli al bidah. Enggak ada pujian terhadap ulama, karena mereka selfie dengan al bidah, enggak ada. Ya, bahkan itu adalah celaan terhadap orang-orang tersebut. Wal mubayyanati lahum bil yad wal lisan. Beliau termasuk yang terdepan dalam menghadapi ahli bid'ah, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Wa kana lahu saitun inda sultan. Bahkan beliau itu punya kedudukan di penguasa, atau punya nama yang harum di penguasa pada waktu itu. Wa qadamun indal ashab. Dan beliau terpuji di kalangan para ulama. Wa kana adul a'immatil arifin, termasuk ulama-ulama yang tersohor. Wal huffaz al-usul al-mutqinin, termasuk sudah ahli hadis, pakar-pakar ahli hadis. Wasiqat al-mu'minin. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah al-faqih al-qudwah, seorang ulama yang faqih, seorang al-qudwah suri toladan, Syekhul Hanabila bil Iraq, tokohnya ulama madhab Hambali di negeri Irak. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi berkata, jama'al ilma wa zuhud. Beliau menggabungkan antara ilmu dan zuhud. Tidak tamak kepada dunia. Bahkan beliau itu sebetulnya punya banyak warisan. Bahkan dikatakan mungkin ribuan dirham atau dinar. Namun beliau tidak mau memakainya untuk kepentingan pribadi. Kemudian kata Imam Ibn Jauzi, coba perhatikan, ini pujian beliau kepada Imam Barbahari. Apa pujiannya? Wa kana syadidan ala alil bidah. Imam Barbahari sangat keras, tegas kepada ahli al-bid'ah. Maka sudah kita pernah sampaikan, di antara salah satu cara mengetahui mana ahli sunnah sejati dengan yang imitasi, ahli sunnah yang sejati, salaf yang sejati, itu keras kepada ahli bid'ah, lemah lembut kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dolim, meskipun curang. Namun ahli bid'ah atau ahli sunnah yang imitasi, salaf yang imitasi, keras kepada pemimpin, namun lembek, lemah lembut kepada ahli bid'ah. Ini kalau antum mau tahu, salah satu ciri mana ahli sunnah yang sebenarnya dan mana yang palsu, mana salafi sejati, mana yang imitasi. Sebagaimana di sini dikatakan, Imam Al-Barbahari dipuji karena apa? Ahli bid'ah itu seperti kala jengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum. Mereka menyembunyikan kepala dan badan mereka di tanah. Namun yudhiruna adnabahum. Namun menampakkan ekornya. Kalau ada kesempatan mereka menyengat. Kadang ada oknum-oknum yang di belakang layar, atau nggak tahu, mereka yang menggerakkan massa. Untuk apa? Menghalangi dakwah as-salafiyah. Mereka menyembunyikan kepala mereka, tidak mau ketahuan. Yang diprovokasi orang-orang yang jahil. Ini adalah sunnatullah di antara Imam Barbahari. Awal kali beliau dicintai oleh pemimpin, namun ahli bid'ah enggak terima, enggak ridha. Mereka ini seperti Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Selamanya enggak akan ridha kepada kita. Kalau sekarang senyum, jangan senang dulu. Dipuji, dia ketemu saya senyum, berarti dia orang baik. Ini orang bodoh yang memuji ahli bid'ah. Ahli bid'ah kal akrab. Jangan gara-gara dikasih kopi sama ikan lele, kemudian memuji, perbedaan kita dengan mereka seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini jahil murakkab. Na'udzubillah min dalik. Nggak tahu kalau ahli bid'ah itu kal akrab, seperti kala jengking.
Sekarang ia tersenyum kepada Anda. Sekarang ya memuji Anda. Namun di balik itu awas, sengatannya siap apa? Ya istilahnya meracuni Anda. Ya, sebagaimana Imam Barbahari demikian. Ya, ketika pemimpin suka dengan beliau, ahli bid'ah nggak terima. Terus menghasut pemimpin. Sampai pemimpin itu apa? Terprovokasi. Sampai pemimpin pada waktu itu ingin untuk menyiksa dan istilahnya menghukum Imam Barbahari. Sampai terakhir beliau pun meninggal dunia dalam persembunyian beliau. Rahimahullah ta'ala. Ini sama dengan nasibnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggal dalam penjara. Karena apa? Hasutan al-bid'ah kepada penguasa. Nah, ini sunatullah. Ketika orang itu berpegang teguh dengan kebenaran, dengan akidah sahih, dengan akidah salaf, macam bentuknya. Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan awal akhir jaris. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.